Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi tentang peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Kemudian sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, Faden Jihan Pratama. Kemudian ada Trisna Rahma Putri, lalu Lydia Maulidina Putri. Pertama, keterkaitan agama dan isu-isu kontemporer. Sebagai manusia, tentunya hidup kita tidak terlepas dari agama yang merupakan salah satu identitas yang dimiliki dan merupakan kepercayaan kita. Pada saat ini, kita sangat membutuhkan agama untuk dapat berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan syariat agama. Nah, dalam negara kita, terdapat agama-agama yang diakui dan juga para pemeluknya dapat dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak ada yang dapat memaksa atau melarang seseorang untuk memeluk salah satu agama. Nah, dalam upaya ini, agama yang merupakan pedoman merupakan jawaban tersendiri dari apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ataupun dalam hal pengambilan keputusan yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan, dan yang paling penting ialah agama tidak mengenal kasta ataupun derajat dalam hal menjalankan ibadahnya. Dikarenakan seluruh pemeluknya wajib untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dari agama tersebut. Jadi, agama adalah jawaban dari permasalahan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus selalu menyertakan agama dalam setiap langkah ataupun waktu. Kita dalam keseharian kita dapat tetap untuk menjalankan syariat sesuai ajaran yang ada. Pada era globalisasi, sangat diharapkan untuk kita berpegang teguh kepada agama, dikarenakan banyaknya perbuatan menyimpang yang dilakukan manusia zaman sekarang, dan menandakan bahwa pada zaman ini banyak orang-orang yang telah jauh dari nilai agama. Agama manapun sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai yang baik tentang moral, karena hal tersebut berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak tersesat di dalam kenikmatan semu dunia. Dengan memahami agama, kita akan jauh dari segala perbuatan yang tidak baik atau menyimpang. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia tentang betapa tercelanya perbuatan korupsi. Penyebab terjadinya korupsi antara lain ialah penyalahgunaan wewenang dari pejabat dan rendahnya moral serta tingkat kejujuran dari para aparat negara yang masih sangat minim, sehingga mengakibatkan rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, serta memberikan kerugian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Padahal di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, pernah menduduki peringkat 1 tindak pidana korupsi terbesar di Asia. Tentu hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia ialah negara yang beragama dan seharusnya paham dengan larangan-larangan dalam agama tersebut. Terus juga ada lagi maraknya penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya atau yang biasa dikenal dengan hoax yang membuat perpecahan di Indonesia. Masyarakat harus lebih paham bagaimana cara mengkaji kebenaran dari suatu informasi secara logika dan menurut Islam. Kemudian selanjutnya ialah konsep Islam tentang literasi informasi, pemilahan informasi berdasarkan nilai-nilai Islam. Literasi menurut Islam ialah sebuah seruan atau kewajiban yang diberikan kepada umat manusia, sebagaimana terdapat pada Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 atau ayat yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan manusia untuk membaca, Iqra, bacalah. Allah menyerukan manusia untuk membaca sebagai bekal kehidupan yang utama. Dengan adanya literasi, manusia dapat memahami Al-Quran, informasi maupun ilmu pengetahuan. Karakteristik atau sifat manusia akan menjadi lebih baik apabila dapat memahami aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun kelompok yang lain. Hal itu bisa didapat apabila adanya pemahaman mengenai literasi yang baik pada aturan-aturan yang ada, sehingga ia akan menaati aturan yang berlaku dan menjauhi dari segala larangan. Pesan atau informasi yang disampaikan dan bertujuan untuk mencapai efektivitas pengaruh informasi yang tidak merugikan dari kedua pihak. Al-Quran dan Al-Hadis telah memberikan beberapa aturan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu yang mengaku dirinya seorang muslim, menurut Agus Sofyandi. Yaitu yang pertama adalah qasas atau naba al-haq, yaitu informasi yang disampaikan harus menggambarkan kisah, berita,
dan informasi yang benar, terutama berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Lalu ada kriteria informasi apakah yang bisa disebut hak atau benar. Yang pertama ialah informasi itu dapat meneguhkan hati penerima dari informasi, mengandung kebenaran, pengajaran, dan peringatan, serta menyadarkan orang lain dari kelalaian. Lalu yang kedua, informasi tersebut tidak menyembunyikan kebenaran yang perlu diketahui oleh masyarakat dan tidak mencampur adukan berita benar dengan berita yang salah. Lalu kemudian yang ketiga, informasi tersebut dapat menyelesaikan perbedaan di antara penerima dan sekaligus menjadi pendamai dari perselisihan mereka. Lalu yang keempat, informasi tersebut dapat menghilangkan kemungkinan penerima informasi untuk mengemukakan praduga yang salah. Jadi pesannya jelas, tidak rancu. Kemudian yang kelima, informasi tersebut tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif menyampai informasi yang cenderung tidak sesuai dari kebenaran, tetapi informasi dapat mendorong munculnya semangat berkompetisi dalam berbuat baik atau stabiqul khairat, serta dapat menyentuh rasa penerima informasi sehingga mereka dapat memiliki ketetapan hati tentang kebenaran yang diterimanya. Lalu setelah qasas atau naba al-haq ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu informasi yang disampaikan diarahkan pada berkembangnya sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik atau amar ma'ruf dan saling mencegah berbuat kemungkaran atau nahi mungkar. Lalu selanjutnya ada hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu kemudian tabayun, yaitu informasi yang disampaikan telah melalui upaya klarifikasi atau sudah ditelaah terlebih dahulu apakah ini berita yang benar atau berita yang tidak benar. Lalu kemudian ada mauizah hasanah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru oleh penerima, baik melalui proses imitasi atau identifikasi. Lalu kemudian ada layin, yaitu menyampaikan pesan informasi dengan menggunakan tutur bahasa yang lemah lembut dan tidak keras serta kasar, sehingga si penerima tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Kemudian menurut Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Nah, ayat tersebut itu merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial, sekaligus tuntunan yang sangat logis bagi penerima suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan oleh hal-hal yang sudah diketahui dan jelas. Selanjutnya yaitu korupsi dan bahayanya bagi kehidupan. Dalam KBBI dan juga The Lexion-Webster Dictionary tahun 1978, sebagaimana yang dikutip dari Syamsul Bahari tahun 2015, korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptius. Dari bahasa Latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa seperti corruption atau corrupt, yang berarti palsu, suap, dan busuk. Korup juga berarti dapat disogok atau melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 6 jenis tindak pidana yang serupa dengan korupsi, yaitu yang pertama, gulul atau pencurian. Kata gulul dapat diartikan dengan berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain. Sedangkan secara terminologis diartikan sebagai mengambil sesuatu dan menyembunyikan harta. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja bisnis, harta negara, dan lain-lain. Yang kedua, riswah atau gratifikasi atau penyuapan. Riswah berasal dari bahasa Arab yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap. Secara terminologi, riswah adalah suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim, petugas, atau pejabat tertentu dengan tujuan
yang diinginkan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Yang ketiga, gasap, yaitu mengambil paksa hak atau harta orang lain. Secara istilah, gasap dapat diartikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. Karena ada unsur terang-terangan, maka gasap berbeda dengan pencurian, di mana salah satu unsurnya adalah pengambilan barang secara sembunyi-sembunyi. Para ulama sepakat bahwa gasap merupakan perbuatan yang terlarang dan diharamkan. Yang keempat yaitu syarikoh atau mencuri. Mencuri adalah mengambil harta hak milik orang lain dengan cara yang sembunyi-sembunyi terhadap harta yang seharusnya dijaga baik. Sementara harta itu tersimpan di tempat yang seharusnya. Jadi ciri utama pencurian adalah caranya yang tidak terang-terangan. Barangnya tersimpan rapi dan di tempat yang dipandang aman oleh pemiliknya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor ini ditinjau dari beberapa aspek. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi yang hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Bedanya di sini lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi, bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang, atau bisa juga tergantung dengan sikap masyarakat tersebut pada perilaku korupsi. Penyebab korupsi dalam aspek ini adalah ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah mereka sendiri. Selain itu, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat dalam korupsi. Selanjutnya, bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi berdampak pada banyak aspek kehidupan, antara lain yang pertama dalam bidang ekonomi. Korupsi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara. Karena dengan adanya korupsi, investor asing yang akan menanam saham di negara kita akan menjadi ragu dan hilang kepercayaan. Karena otomatis ia akan takut untuk menanamkan modal di negara yang banyak korupsinya. Hal ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dalam bidang politik. Kekuasaan atau pemerintahan yang dibangun berdasarkan korupsi akan tumbuh menjadi pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintahan cenderung menjadikan kekuasaan adalah alat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Akibat dari hal ini, pemerintah menjadi mementingkan kepentingan pribadi dan tidak lagi peduli akan rakyat. Yang ketiga, yaitu dalam bidang ketahanan dan keamanan. Korupsi akan berakibat adanya dominasi sebagian kelompok. Orang yang memiliki kekuasaan dapat menyuap militer untuk melindunginya. Hal ini membuat akses atau hak dilindungi yang seharusnya dimiliki semua orang hanya menjadi milik sekelompok orang saja. Yang selanjutnya dalam bidang sosial dan budaya. Korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi tidak saling percaya antara satu sama lain. Hal ini akan berakibat kepada intelektual dan moralitas suatu bangsa. Yang kelima dalam bidang agama. Korupsi juga menimbulkan stigma masyarakat tentang kedermawanan seseorang penguasa yang memberikan bantuan hanya dianggap sebagai unsur permainan yang dilakukan oleh para penyalurnya.
Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai hijrah. Secara etimologi, hijrah berarti memutuskan, meninggalkan, dan menjauhi. Sedangkan secara terminologi atau istilah, kata hijrah berarti proses peralihan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hijrah saat ini sering diartikan sebagai proses berpindah dari perilaku yang belum sesuai dengan syariat Islam ke perilaku yang sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ibnu Qayyim membagi hijrah ke dalam dua macam, yaitu hijrah bil jasad atau hijrah fisik, yang berarti proses peralihan diri yang tampak secara fisik. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang wanita yang terbiasa berpakaian minim membuka aurat, kemudian ia memutuskan untuk mengubah penampilan fisiknya dengan mengenakan hijab dan berbusana syar'i. Sedangkan hijrah bil qalbi atau hijrah hati adalah proses peralihan diri yang tidak sebatas fisik saja, namun sudah berada pada tataran yang lebih tinggi. Pada fase ini, seseorang sudah masuk pada tahapan terus berusaha istiqomah memantapkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu moderasi Islam. Moderasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu moderer yang artinya mengurangi atau mengontrol. Sedangkan secara terminologi berarti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Moderasi Islam memiliki dua ciri, yaitu adanya hak kebebasan yang harus selalu diimbangi dengan kewajiban dan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta material dan spiritual sesuai dengan yang diharapkan, yakni mewujudkan kebaikan di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari malapetaka dan siksaan neraka. Moderasi Islam tercermin dalam berbagai ilmu atau bidang di dalam agama Islam. Dalam bidang akidah misalnya, selain mengajak beriman kepada yang gaib, Islam pun mengajak akal manusia untuk membuktikan ajarannya secara rasional. Lalu dalam bidang ibadah, Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan jumlah yang sangat terbatas, misalnya sholat 5 kali dalam sehari, puasa sebulan dalam setahun, dan haji sekali dalam seumur hidup. Jika lebih dari itu, maka Allah mempersilahkan manusia untuk berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi ini. Selanjutnya, dalam bidang akhlak, ajaran Islam mengakui dan memfasilitasi adanya unsur jasad dan ruh pada diri manusia. Dengan adanya unsur jasad, manusia didorong untuk selalu menikmati kesenangan dan keindahan yang dikeluarkan oleh bumi. Sementara unsur roh mendorongnya untuk menggapai petunjuk langit. Sehingga dengan konsep ini, kehidupan dunia bukanlah penjara tempat manusia disiksa, tetapi sebuah nikmat yang harus disyukuri dan sebagai ladang untuk mengumpulkan pahala dan kebaikan untuk mencapai kehidupan yang kekal di akhirat. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya ada implementasi hijrah dan jihad dalam multi konteks. Hijrah dan jihad merupakan perintah Allah yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Hijrah dan jihad memerlukan pengorbanan yang sangat maksimal. Nah, dalam hijrah dan jihad ini secara fisik bersifat wajib di awal penyebaran agama Islam dan dalam kondisi darurat seperti awal pergerakan kemerdekaan. Dalam kondisi yang kondusif seperti sekarang, hijrah dan jihad dipahami sebagai upaya untuk umat Islam dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi masalah yang berkembang di masyarakat. Hijrah dan jihad ini merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Dalam konteks Indonesia, pemahaman jihad dapat dikembangkan ke dalam wilayah sosial politik dan bermakna horizontal. Misalnya, peduli terhadap kemanusiaan dalam bentuk kepedulian sosial, seperti ikut acara-acara sosial yang bermakna terhadap kemanusiaan. Setelah membahas implementasi dari hijrah dan jihad, selanjutnya ada latar belakang, bentuk, dan dampak dari radikalisme. Sebelum mengetahui latar belakang dari radikalisme, radikalisme sendiri merupakan paham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan dalam bidang sosial ataupun politik
dengan cara kekerasan atau yang drastis. Nah, latar belakang yang pertama, adanya radikalisme sendiri ada faktor internal yang terjadi ketika adanya legitimasi teks keagamaan dalam melakukan sebuah perlawanan, seperti ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berperang. Sedangkan orang-orang menyalahartikan dalam ayat tersebut menjadi latar belakang terjadinya radikalisme sebagai pelopor bentuk tindak kekerasan dengan dalih menjalankan syariat Islam. Padahal tidak seperti itu seharusnya ayat tersebut digunakan atau dipahami. Dengan latar belakang ayat tersebut, seseorang memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan lain sebagainya. Padahal Islam sendiri dikenal tidak dengan kekerasan. Setelah faktor dari internal tadi, faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi politik, faktor budaya, dan faktor sosial politik. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab adanya radikalisme. Dimulai dari kekuasaan pemerintahan yang melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai Islam, terus adanya budaya barat yang mendominasi kehidupan saat ini, selain itu budaya sekularisme yang memisahkan ideologi harus terpisah oleh agama atau kepercayaan menjadi musuh yang harus dihadapi. Faktor sosial politik ini ketidaktegasan pemerintah dalam mengendalikan terorisme juga mendorong radikalisme marak di kalangan umat Islam dan di dalam masyarakat itu sendiri. Selain dari faktor internal dan eksternal tadi, ada juga faktor kesehatan mental atau psikologi. Ketika seseorang yang sedang mencari dan menegaskan jati dirinya tanpa bekal ilmu agama dapat mendorong seseorang untuk masuk ke dalam paham atau aliran radikalisme ini. Orang-orang yang seperti inilah yang menjadi sasaran oleh para kelompok radikalisme untuk masuk ke dalam paham dan keyakinan mereka. Oleh sebab itu, ajaran agama itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk radikal ada 3. Yang pertama, radikal in mind atau radikal dalam pemikiran. Pada tahap ini, seseorang yang memiliki paham radikal masih memiliki fase di mana dia hanya berpikiran terkait dengan radikal itu sendiri. Tetapi dia masih toleransi atau masih memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial politik di sekitarnya. Yang kedua, itu radikal in attitude, yaitu radikal dalam perilaku. Seseorang yang sudah memiliki pemikiran radikal akan beranjak memiliki perilaku paham radikal itu. Nah, yang ketiga ini radikal in action atau radikal dalam tindakan. Seseorang yang sudah memiliki paham radikal dan memiliki perilaku sebagaimana paham radikal, maka akan melakukan tindakan atau melakukan action yang berhubungan dengan implementasi dari radikal itu sendiri. Selanjutnya kita perlu tahu terkait dengan dampak dari radikal itu sendiri agar kita menghindari paham radikalisme ini. Yang pertama, konflik horizontal diiringi dengan kebencian. Yang kedua, kekerasan telah menjadi fenomena yang melekat pada kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, merubah pandangan orang-orang tentang agama Islam. Karena tadi ada yang mengatasnamakan dalil-dalil terkait dengan perang yang menyebabkan nama Islam menjadi dirusak. Yang keempat, konflik dan pecah belah baik antar umat beragama. Yang kelima, perpecah belahan bangsa dan negara yang berdampak pada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penjelasan yang terakhir adalah strategi untuk penanggulangan paham radikalisme ini sendiri. Yang pertama ada aspek pendidikan, yaitu pencegahan paham radikal dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam yang terbuka, komprehensif, kontekstual, history, pendekatan antroposentris, dan pembelajaran yang dialogis. Jadi, pendidikan itu merupakan sesuatu yang utama dalam segala hal, salah satunya dalam penanggulangan radikalisme ini sendiri. Yang kedua, ada aspek dari agama, yaitu dakwah Islam yang tidak ideologis dan politis, jadi bersifat netral, yang hanya mengedepankan paham agama. Yang ketiga, ada aspek politik, yaitu ketegasan pemerintah
dalam menghadapi tindakan-tindakan kekerasan dan anarkis dengan cara keseimbangan antara kebebasan dan kepentingan untuk melindungi keamanan bangsa dan negara, dan dukungan aparat keamanan. Strategi yang keempat adalah strategi melalui aspek hukum, di mana pemerintah bisa memperkuat aspek hukum yang berhubungan dengan kriminal terhadap propaganda yang mengarah masuk dan keluarnya terorisme, menegakkan hukum pidana setiap warga negara untuk upaya melakukan makar terhadap negara, kepada kebencian dan pemusuhan, penegakan undang-undang kewarganegaraan dengan mencabut kewarganegaraan yang terikat janji ke negara asing, memperketat keintegrasian untuk mengawasi setiap penegakan hukum pidana tentang radikalisme dan terorisme terdapat dalam 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batasan terorisme. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang terorisme. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.